Halo semuanya, balik lagi di channel Multimedia RPL bersama saya Kamal Wahid. Dan untuk video pada kali ini kita akan mempelajari tentang HTML dasar bagian kedua ya, setelah pengenalan. Dan bagi teman-teman semua yang belum lihat video sebelumnya, mungkin bisa lihat video sebelumnya supaya nyambung nih gitu antara video ini dan video sebelumnya gitu. Jadi teman-teman nggak bingung. Nah, untuk pada kali ini kita akan coba review dulu sementara ya apa yang kita pelajari kemarin, yaitu yang kita pelajari itu tentang fungsi HTML dan beberapa tag HTML. Apa aja itu? Ini adalah beberapa pengertian gitu, kata kunci pengertian dari fungsi HTML itu sendiri gitu. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung nih gitu, itu lihat aja dulu dari video sebelumnya maksudnya gimana. Itu yang pertama ada blok dasar, yang kedua ada struktur, yang ketiga ada simbol. Di sini coba kita ambil sedikit ya. Yang pertama ada blok dasar. Blok dasar dalam pembuatan web dan bahasa dasar dalam pembuatan web ya, atau bahasa dasar dalam pembuatan web lah ya. Nah, jadi HTML ini tuh adalah bahasa dasar gitu. Jadi kalau dalam membuat web itu bahasa paling dasarnya itu adalah bahasa HTML. Terus yang kedua tentang struktur, yaitu tentang jadi fungsinya HTML adalah mengatur struktur konten-konten web gitu. Jadi kayak misalnya ada pendaftaran nih Gform. Nah, itu kan ada nama, ada kelas, misalnya tanggal lahir. Nah, ini urutannya, urutan nama, terus urutan kelas, yaitu itu yang ngatur itu adalah HTML. Jadi dia sebagai mengatur struktur konten-konten web. Terus yang ketiga itu adalah simbol, yaitu dengan memerintah browser gitu untuk membuat elemen memakai simbol. Kayak misalnya dia mau membuat kotak ataupun membuat sebuah elemen berwarna gitu, itu memakai simbol. Nah, kalau teman-teman yang masih bingung gitu, diingatkan lagi untuk coba nih dilihat video sebelumnya supaya nggak bingung nih, karena pembahasan yang 1, 2, 3 ini itu adalah pembahasan yang sebelumnya. Kita lanjut. Sekarang kita akan mempelajari HTML dasar bagian kedua. Apa aja yang akan kita pelajari? Yang pertama itu ada struktur HTML ya. Terus yang kedua ada kode editor. Yang ketiga ada paragraf. Yang keempat marquee. Yang kelima ada newline. Dan yang keenam terakhir ada garis horizontal. Dan ini adalah beberapa yang akan kita pelajari. Oke, langsung saja untuk pembahasan yang pertama untuk struktur HTML. Nah, di sini adalah struktur dari HTML sendiri gitu. Jadi kalau kemarin kita udah buat beberapa tag gitu, bagaimana cara membuat huruf besar gitu, bagaimana cara hurufnya ini lebih besar daripada yang lain gitu. Nah, tapi selain daripada itu, ternyata HTML ini punya struktur. Struktur yang fungsinya itu kayak misalnya nih untuk head itu ada title. Head ini fungsinya untuk lebih kepada browsernya gitu. Terus kalau body itu adalah isi browsernya gitu. Dan nanti teman-teman akan tahu perbedaannya dan kenapa fungsi HTML ada strukturnya gitu. Nanti pada saat kita praktek. Langsung aja kita coba praktek ya dari struktur HTML ini. Nah, pertama-tama teman-teman buat folder baru dulu ya untuk mempelajari kita sampai seterusnya untuk HTML. Di sini kita akan buat nama foldernya itu adalah belajar HTML dasar. Kita buka foldernya. Di sini kita buat lagi folder namanya itu HTML dasar 1. Terus kita buka HTML dasar satunya dan kita buat file new. Kita pakai yang teks dokumen ya, teks dokumen. Terus kita di sini kita tulis aja index gitu, index. Yang txt-nya ini kita ganti jadi .html. Oke, kita yes saja. Nah, di sini coba kita edit terlebih dahulu. Ini kita buka dulu deh, kita buka. Sini kita pakai Opera ya. Di sini tuh nggak ada apa-apa, guys. Belum ada apa-apa karena filenya masih kosong ya. Nah, sekarang coba kita edit ya dengan cara open with. Pasti teman-teman itu nanti ada notepad ya di sini. Kalau nggak ada coba pilih choose another app aja. Pilih yang notepad. Nah, kita akan mengisi HTML-nya di sini. Coba kita lihat lagi ya, ada HTML, head, terus dalamnya ada title, ada body. Kayak pertama HTML. Ingat ya, kalau pas pembelajaran sebelumnya, kita untuk membuka sesuatu itu pakai tag itu buka kurung. Buka kurung HTML, tutup kurung, terus ditutup juga dengan ada slashnya HTML. Jadi kita buka dengan HTML, ditutupnya dengan HTML, tapi juga ada slashnya. Kita taruh bawah. Nah, di dalam HTML-nya ini itu ada apa? Ada head, ada body. Kita sama kayak tadi. Di dalamnya itu ini pakai tab ya, tab gitu supaya lebih kelihatan lebih rapi. Di sini ada head ya, head, terus ditutup lagi dengan slash head. Nah, terus ada lagi body, body, terus kita tutup lagi dengan slash body. Kayak gini ya strukturnya. Ini
HTML ya, di dalamnya ada head, terus di dalamnya lagi ada body. Jadi head ini itu berada di dalam tag HTML. Karena kan ini pembuka, ini tag penutup. Di antara tag pembuka dan penutup itu adalah isinya. Nah, isinya itu adalah tag head dan tag body. Terus kalau di dalam head itu ada tag title. Gimana cara buat tag title? Sama seperti tadi. Ya, kita buat di ini title, terus ditutup dengan slash title. Ini. Nah, di sini coba kita isi dulu ya. Di sini kita coba isi dulu misalnya apa? Latihan dasar HTML. Kita coba isi di dalam tag title ini. Tag title ini fungsinya untuk mengganti judul browser. Kita coba nih, kita jangan save dulu ya, kita jangan save ya. Kita coba lihat di browser, lihat bacaannya apa? Masih index HTML. Terus kalau di sini kita save, file save, terus kita reload, berubah latihan dasar HTML. Ini adalah fungsi dari title. Nah, terus kita kalau ngisi kontennya di mana, Bang? Kita ngisi kontennya itu ada di dalam tag body. Nah, kalau kemarin itu kita mempelajarinya itu ada paragraf gitu ya. Ada paragraf, ada H1. Ada H1 ditutup dengan slash H1. Misalnya apa? Misalnya multimedia RPL. Terus di sampingnya misalnya kita buat ini adalah tulisan kecil. Jadi samping ini yang di dalam tag H1 itu hurufnya akan besar, yang sini akan seperti normal. Kita coba file, save, kita refresh. Nah, baru akan ada isinya. Ya, lihat kelihatan ya. Di sini ada multimedia RPL, tulisannya besar, dan yang biasa ini adalah normal. Ini adalah struktur HTML. Sebenarnya kalau teman-teman nulis itu awalnya pasti gini ya, HTML, terus slash HTML, terus di dalamnya itu ada head, terus ditutup dengan head, ada lagi body, ditutup dengan body gitu ya, slash body. Di dalam head itu ada title, ditutup dengan slash title gitu. Nah, ini akan sangat merepotkan ya teman-teman, akan sangat susah dibaca, makanya alangkah lebih baiknya kita jadikan seperti ini. Jadi lebih mudah dibaca. Ini akan lebih mudah dibaca dibanding yang ini. Tuh, kalau ini kan gampang ya. Head, di dalam head nih. Head itu ada HTML. Maksudnya tuh di dalam HTML itu ada head gitu ya. Ada head, ada body gitu. Ini kelihatan nih, ini pembukanya, ini penutupnya gitu. Ini kelihatan. Dibanding kayak begini, ini akan sangat merepotkan dibacanya oleh yang teman-teman kalian yang mungkin mau kolaborasi atau bahkan dengan kalian sendiri. Makanya kita akan buat seperti ini, dan kedepannya kita akan tetap menjadi seperti ini sampai kedepannya. Oke gitu. Ini adalah struktur HTML, di mana head ini adalah untuk browsernya dan body ini adalah untuk isian dari browsernya. Jadi kalau misalnya ngisi konten apa-apa, kita akan naruhnya di body teman-teman. Misalnya mau ada Google Form gitu, ada formulir. Nah, kita naruhnya di sini. Kita naruhnya di sini ya. Nah, sampai seterusnya sampai bawah. Kalau ada lagi, bawah-bawah gitu. Kita akan ngisi di body. Itu adalah struktur HTML, teman-teman. Terus, yang kedua yang kita pelajari adalah kode editor. Kode editor itu apa, Bang? Nah, di sini adalah sebuah perangkat lunak atau software pengedit teks yang dirancang khusus untuk mengedit kode atau juga sumber program komputer. Kode editor adalah, lihat ya, sebuah perangkat lunak pengedit teks. Nah, sebenarnya teman-teman, Notepad ini juga termasuk salah satu kode editor karena dia adalah pengedit teks ya. Nah, cuman bedanya kode editor di sini adalah yang dirancang khusus untuk mengedit kode. Di sini mungkin bisa mengedit kode teman-teman, tapi teman-teman akan tahu perbedaan aplikasi yang khusus untuk pengedit kode dibanding yang cuman catatan Notepad ini ya. Oke, langsung saja ke aplikasinya, ada apa aja? Yaitu ada Sublime Text yang pertama, yang kedua ada Visual Studio Code, yang ketiga ada Atom, dan masih banyak lagi. Untuk kedepannya kita akan pakai Visual Studio Code. Mungkin teman-teman kalau mau pakai Sublime Text atau Atom juga boleh, atau mungkin mau cari yang lain juga boleh. Tapi untuk pada video kali ini dan seterusnya kita akan pakai Visual Studio Code. Langsung ke instalasinya. Langsung aja kita cari di sini Visual Studio Code. Di sini langsung muncul ya, langsung muncul aja download. Di sini ada beberapa pilihan. Kalau misalnya teman-teman pakai Apple ya, merek Apple, di sini ada iMac atau mungkin Linux, di sini ada. Kalau kita pakai Windows, ini langsung pencet aja yang ini. Nah, dia otomatis akan mendownload. Ya, tunggu dulu aja. Nah, kalau udah teman-teman langsung install aja. Di sini accept ya. Terus di sini teman-teman next aja untuk penempatan foldernya. Tapi kalau mau dirubah juga nggak apa-apa. Next, kita next. Di sini kita pencet yang create
desktop icon, kita next, install. Tinggal tungguin aja. Kalau udah teman-teman di sini langsung launch ya, dicentang dan finish. Nah, di sini adalah tampilan awal Visual Studio Code yang akan kita pakai ke depannya. Nah, di sini teman-teman langsung bisa aja open folder ya. Kalau misalnya nggak ada, yang ada di sebelah kiri atas, file, open folder. Sini kita ke desktop ya, yang tadi kita buat di desktop. Kita pencet yang belajar HTML dasar, kita select folder. Trust dan yes, I trust the author. Nah, di sini ada HTML dasar. Ini punya kita nih, di HTML. Nah, perbedaan kode editor dan Notepad gitu ya. Bedanya apa? Kalau misalnya di Notepad ya, kita akan nulis satu-satu teman-teman. Ya, kita langsung aja praktek ya. Di sini kita hapus ya. Lihat, kalau misalnya kita coba ketik HTML, terus kita pencet tab. Nah, dia langsung menuliskan penutup slash HTML-nya. Terus di dalam slash HTML ada apa? Tadi ingat gak? Ada apa? Ada head. Ada head. Kita ketik aja head. Terus kita pencet tab. Tuh, langsung guys. Langsung. Di dalam tag head ada apa tadi? Ingat gak? Ada title ya. Title. Kita pencet tab. Tuh, langsung dia. Tanpa harus susah-susah ngetik manual, ngetik satu-satu gitu ya. Harus ada slashnya, ada ini, usah. Dan bahkan lebih canggihnya lagi ya. Kalau misalnya kita pencet ini, kita ketik tanda seru ya. Kita ketik tanda seru, terus kita pencet tab. Nah, langsung otomatis dibuatkan struktur HTML-nya. Dan kita nanti tinggal isi aja nih yang ada di dalam body. Mau kontennya apa? Ya kita isi aja nih yang ada di dalam body. Nah, inilah kecanggihan dari kode editor. Makanya tadi pada saat di PPT itu memang sudah dirancang khusus untuk mengedit kode sumber program komputer. Ya, jadi kedepannya kita akan pakai Visual Studio Code terus. Oke. Dan sekarang yang akan kita coba tag lagi, yang pertama itu adalah tadi installing kode editor udah ya. Kita akan coba tag P. P fungsinya untuk apa? P fungsinya adalah untuk paragraf. Yang tadi sempet gue juga keceplosan gitu ya. P itu adalah untuk paragraf. Kita coba ya teman-teman ya. Kita gedein aja kali ya. Kelihatan kan ya? Oh, jadi teman-teman kalau misalnya mau nutup ininya, tinggal pencet ini aja. Atau shortcutnya itu adalah Ctrl B. Langsung ya. Nah, di dalam tag body, oh ya, titelnya coba kita ganti dulu menjadi belajar HTML dasar. Jangan lupa di save. Nah, kita akan coba yang biasa dulu ya. Misalnya kita pakai lorem gitu. Lorem ini untuk apa? Untuk ini sebenarnya dummy tag saya sebenarnya teman-teman. Ini lebih kepada ini apa? Ya teks palsu lah gitu. Kan kayaknya harus ke kanan ya. Kita coba atur deh supaya dia otomatis kayak gini gitu. Itu ada di view terus word web. Oke, terus kita bedakan. Kita save dulu coba. Kita save, kita buka. Di sini kita copy dulu. Kita copy paste ya. Kita masukin di sini, paste. Dan nah, ini adalah isinya. Terus kita tambahin pakai tag P di bawahnya. P. Terus kita tab aja, nggak usah bikin manual ya. Jadi P tab aja langsung, kita rem aja. Kita save dan kita balik. Nah, apa bedanya? Nggak ada bedanya kelihatannya. Nggak ada bedanya kelihatannya. Coba kalau misalnya tag P-nya kita hapus. Lihat ya perbedaannya. Perbedaannya itu tadi ada di ininya letter spacing kali ya. Ada spasinya gitu loh. Coba balikin lagi. Nah, jadi dia memang fungsinya untuk menandakan bahwa ini adalah paragraf. Coba kita buat lagi misalnya tag P, terus kita pencet lagi lorem. Kali ini kita akan lorem 500. Maksudnya itu adalah 500 kata ya. Jadi banyak. Kita save, kita lihat. Nah, jadi kalau misalnya ada paragraf, dia nggak kecampur nih ininya nih. Ada spacingnya jadi tiap paragraf. Coba kalau misalnya ini nggak dikasih tag P nih. Kita coba PN ini kita hapus. Terus ininya juga kita hapus. Terus yang di atas coba kita hapus juga nggak pakai tag P. Kita lihat, kita save, kita balik. Tuh, akan sangat susah dibaca. Jadi memang pada fungsinya tag P itu adalah untuk ngasih tahu browser ya. Seperti yang materi kita kemarin ya, tag P. Kalau di dalamnya itu ada, kalau misalnya tag P berarti ada paragraf. Nah, di dalamnya ini dianggap sebagai paragraf. Jadi dia ngasih tahu browser bahwa browser, semua yang ada di dalam ini itu adalah paragraf ya gitu. Nanti browsernya akan buat aturan sendiri supaya ini paragraf nih berarti harus dipisahkan di antara para paragraf ini. Kita reload, nah akan lebih kelihatan lebih rapih. Ini adalah tag P. Terus
kita akan pakai coba marquee ya. Marquee itu untuk apa fungsinya? Marquee fungsinya itu adalah teks berjalan teman-teman. Nah, coba di sini kita ketik marquee, terus kita pencet tab deh. Nah, ini yang behaviornya kita hapus saja, sisanya direction. Nah, di dalam marquee-nya ini kita coba ketik ini adalah tulisan berjalan. Terus directionnya atau arahnya coba kita arahkan ke right, ke kanan ya. Coba kita save, terus kita coba refresh. Nah, lihat teman-teman. Ini, nah lihat ya, ada tulisan berjalan ya. Terus coba kita buat lagi, ini kita copy aja. Atau misalnya lebih baiknya kalau kita baru belajar itu lebih baiknya itu adalah kita mengetik ulang supaya terbiasa. Marquee-nya, behaviornya kita hapus, sisa direction-nya yang ini left ya. Terus kita tambahin ini adalah tulisan berjalan ke kiri. Terus yang ini ke kanan. Kita save, kita refresh. Nah, dia akan muncul tulisan berjalan teman-teman. Dia akan muncul tuh. Ya, keren ya, keren ya. Tulisannya bisa berjalan gini. Selain itu apa? Coba up deh. Kita coba up, ini down. Nah, lihat ya. Ini ke kanannya coba kita ganti ke atas, terus ininya ke bawah. Nah, eta ini udah kayak ini, udah kayak tulisan yang ada di pinggir jalan itu, yang neon-neon itu. Keren ya? Keren. Selanjutnya itu ada BR. BR apa lagi, Bang? BR itu adalah new line. New line. New line ini maksudnya baris baru ya. Karena pada saat kita menulis gitu, ini coba kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Misalnya nama saya adalah Kamal Wahid. Terus saya coba spasi nih, enter ya. Saya sekarang kuliah di mana yo, di Jakarta Selatan. Nah, coba misalnya kita save. Kita berharap bahwa nama dan saya ini itu sama kayak gini bentukannya, outputnya nanti atau hasilnya. Nah, coba kita lihat di browser, kita refresh. Wah, ternyata nyambung teman-teman. Dia nggak bisa, browser ini nggak mendetek bahwa di sini ada baris baru atau enter, walaupun kita enter berkali-kali ya. Terus kita save, kita ke browser, kita refresh, tetap aja dia nggak mau. Nah, makanya fungsi BR ya itu adalah new line. BR nih, BR. Coba kita refresh. Nah, baru dia mendetek. Walaupun BR-nya ini ada di sebelah kanan. Atau mungkin kita buat satu baris, kita refresh. Tetap sama aja. Fungsi BR itu adalah untuk new line. Langsung selanjutnya lagi ada HR. HR untuk apa? Untuk membuat garis horizontal. Kita coba ya. Kita buat di sini. Kalau materi kemarin itu ada H1 ya, H1. Terus kita ketik di sini biodata diri. Biodata diri. Terus di sini kita ganti. Sini nama Kamal Wahid. Terus ini kita ganti. Ini kita rapin ya. Ini tempat tinggal di Jakarta. Coba kita save. Kita refresh. Nah, dia akan muncul seperti ini ya. H1 dan ya seperti ini dan ada BR di sini. Nah, kita coba buat pakai HR ya. Di bawahnya itu HR. Tap langsung aja. Kita save. Kita coba lihat. Nah, lihat ya. Ada garis, teman-teman. Garis sepanjang jalan Shirathul Mustaqim. Ya, ada garis di sini untuk membatasi bahwa ini judulnya, ini adalah isinya. Ini fungsi dari HR. Mungkin HR-mu banyak. Banyakin aja HR. Mantap. Kita refresh. Ah, mantap. Udah kayak jadi kertas folio ntar, ya kan? Tuh, ini adalah fungsi HR. Terus ada apa lagi yang akan kita coba? Ternyata tidak ada. Ya, mungkin itu teman-teman. Oh ya, paling sebelum kita akhiri videonya, kita akan coba buat beberapa sampel atau beberapa project ya gitu. Kita akan membuat biodata diri ya. Kita akan membuat biodata diri. Nah, coba teman-teman itu pakai ada apa aja tuh yang kita pelajarin tadi. Itu kita ada HR, ada BR ya untuk new line, ada marquee, ada P ya. Nah, yang tadi teman-teman pelajarin itu coba teman-teman buat proyekan pakai tag-tag tersebut atau juga materi kemarin. Nah, sambil sekarang kita juga latihan nih gitu. Oke, sekarang kita akan membuat biodata diri, tapi kita akan pakai semua tag yang tadi kita pelajarin. Kita coba hapus dulu ya. Kita ulang dari awal. Kita pakai tanda seru, kita tap langsung. Nah, udah otomatis. Titelnya kita ganti biodata diri. Nah, di sini kita akan mulai seperti tadi ya. Pertama itu ada H1 untuk judul, biodata diri. Terus kita kasih garis. Garisnya apa? Garis itu apa? Hashtag ya?
HR ya, HR, tap aja langsung. Terus di baris berikutnya kita akan coba pakai nama Kamal Wahid, terus apalagi misalnya kelas gitu ya. Kelas misalnya kelas 12 RPL gitu. Ini cuma contoh aja ya teman-temannya, cuma contoh. Nama, kelas, terus misalnya tempat tinggal tuh di Jakarta. Terus kita pakai coba tag P ya. P ini adalah paragraf. Di sini kita pakai deskripsi singkat ya. Singkat tentang saya. Kita pakai tag P, jangan lupa di sini pakai tanda kutip titik dua. Di sini kita coba jelasin tentang diri kita. Nama saya adalah Kamal Wahid. Di sini nggak salah ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau seriusin gitu, mau coba pakai penjelasan teman-teman ya boleh gitu. Nama saya adalah Kamal Wahid. Saya tinggal di Jakarta dan kuliah berjurusan Sistem Informasi. Saya sangat suka dengan teknologi dan saya juga suka dengan desain. Sangat senang. Dah deskripsi singkat tentang saya. Untuk teman-teman nambahin gitu kan, apa-apa tuh boleh langsung ini. Kita save. Oh ya, Marquee belum ya, Marquee ya? Marquee belum. Marquee itu kita coba pakai di bawahnya tag P, kita coba untuk terima kasih. Marquee, behaviornya kita hapus, terus kita kasih tahu terima kasih. Directionnya arahnya itu adalah nah, terus misalnya satu lagi untuk dibuat ke arah kiri gitu. Jadi ada dua left. Ada lagi nggak kira-kira yang belum kita pakai? HR, P, Marquee, HR udah ya. Oh iya teman-teman, BR kita lupa new line-nya karena kalau nggak ada tag BR atau new line itu nanti dia akan menjadi lurus ya. Coba kalau misalnya nggak pakai tag BR gimana? Kita lihat refresh. Sangat ya udah lumayan bagus. Namun di sini kita tidak mengharapkan seperti ini teman-teman. Kita pakai tag BR jadinya. BR tab sini juga BR tab BR tab. Langsung aja kita save. Terus kita refresh. Nah, inilah yang kita inginkan dan sudah selesai. Kita tadi sudah mencoba tag paragraf ya, paragraf ini. Terus tag Marquee ya, Marquee ini ya yang lagi sedang berjalan ya. Terus ada tag HR garis horizontal, terus BR ya. Ini untuk new line. Nah, mungkin itu saja yang akan kita pelajari di video hari ini. Dan nanti kedepannya kita akan coba bereksperimen lagi. Dan kedepannya kita akan membuat sesuatu hal yang lebih keren lagi. Oke? Semoga yang sudah saya berikan itu, kok saya sih ya Allah kaku amat ya, pakai aneh aja ya. Semoga yang aneh berikan itu bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.